Salam. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Salve. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Ya, saya menyapa dulu. Selamat sore Bu Erlina. Selamat sore Bu Dona. Selamat sore Pak Dr. Jeffrey ya. Selamat sore Ibu Dona yang hari ini pakai baju merah. Oke, ya jadi kita hari ini saya juga harus memperkenalkan diri. Nama saya Dona Kayan SMKes. Ya, 30 menit kita akan bersama untuk berbicara tentang mama hebat dan cerdas, mama yang peduli imunisasi anak. Ya. Jadi kegiatan ini, podcast ini dalam rangka memperingati Pekan Imunisasi Dunia yang akan jatuh pada tanggal 18 Mei nanti. Ya, tinggal berapa hari lagi ya? Ya, tinggal 3 hari lagi ya. Ya, tema yang kita angkat dalam rangka PID ini adalah imunisasi lengkap, Indonesia kuat, cegah stunting, menuju generasi emas anak NTT 2045. Ya. Baik, di sini sudah ada narasumber kita, Ibu Insinyur Erlina Salmon MKes. Beliau adalah Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang didampingi oleh Dr. Gigi Jeffrey MKes sebagai pemerhati program imunisasi. Ya. Oke, kita menyapa kembali ya mama-mama hebat, mama-mama sehat, yang mama hebat dan cerdas yang ada di mana saja. Ya, kita akan bertanya kepada Ibu dan Bapak yang ada di sini. Ibu Kabid, apakah yang dimaksud dengan imunisasi? Ya, terima kasih Bu Dona, mama-mama hebat dan cerdas yang ada di rumah, di kantor, di mana saja berada ya. Kalau kita bicara imunisasi, memang kita harus mengerti dulu apa itu imunisasi ya. Jadi imunisasi itu merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kekebalan tubuh pada seseorang sehingga orang itu tidak mudah terpapar ya, terpajan suatu penyakit menular ya. Dan kalau kita bicara imunisasi anak, berarti anak-anak itu akan mendapat perlindungan ya terhadap penyakit-penyakit yang akan mewabah ya, sehingga mereka benar-benar nantinya tetap sehat ketika adanya suatu penyakit menular misalnya di suatu tempat gitu. Ya. Oh, begitu ya Bu ya. Ya. Jadi sekarang ini sepertinya imunisasi anak itu semakin bertambah jenisnya. Apakah aman Bu? Ya. Kalau bicara aman imunisasi ya kita tidak perlu meragukan lagi ya, karena itu sudah melalui pengkajian ya secara ilmiah laboratorium, dan ada rekomendasi bahwa vaksin yang digunakan untuk imunisasi itu sangat aman dan efektif ya, bekerja dalam tubuh seseorang, dan itu tidak membuat orang itu untuk mendapatkan suatu penyakit yang berat ya. Artinya sudah melalui uji Balai POM juga ya. Kita kan punya Balai Pengawasan Obat Makanan di Indonesia, jadi tidak perlu diragukan lagi begitu Bu Dona. Baik Bu. Jadi artinya sebelum direkomendasikan itu sudah dilakukan pengujian ya Bu? Iya, pengujian ya dulu baru rekomendasikan ya. Tapi kalau kita kembali ke Pak Jeffrey sebagai pemerhati program imunisasi, ya dari yang Bapak tahu, data yang bisa kita lihat, kita kan harus bicara data ya Bapak ya. Target dan cakupan imunisasi yang saat ini di NTT ini bagaimana gambarannya Bapak? Oke, baik Ibu Dona yang sore hari ini memoderasi kegiatan podcast Dinas Kesehatan. Kami menyapa dulu mama-mama hebat dan mama cerdas yang ada di Seantero NTT ya. Ya, pada Pekan Imunisasi Dunia tahun 2024 ini, tema yang kita usung adalah sebagaimana yang tadi. Mama hebat, mama cerdas adalah mama yang mengantar anak untuk mendapatkan layanan imunisasi pada fasilitas kesehatan atau pos-pos pelayanan kesehatan yang melaksanakan imunisasi. Seperti itu.
Nah, kalau kita berbicara tentang program imunisasi, ya perlu kita sampaikan dan sesungguhnya ini adalah suatu program yang sudah dijalankan dalam satu dekade yang cukup panjang, ya sehingga memang dari waktu ke waktu program imunisasi ini terus akan diupayakan semakin baik dari hari ke hari, baik kuantitas maupun kualitasnya. Ya. Kalau kita kemudian back ke belakang terkait dengan cakupan program imunisasi NTT tahun 2023, sebagaimana data yang diolah di Dinas Kesehatan Provinsi NTT, ya kami bisa menyampaikan data sebagaimana yang terdapat bahwasanya di tahun 2023 memang NTT belumlah mencapai target sebagaimana yang diharapkan secara nasional. Ya, bahwa terakhir closing di Desember 2023 itu cakupan imunisasi IDL, imunisasi dasar lengkap NTT itu mencapai angka 70,9%. Dari target yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan adalah harusnya diharapkan mencapai 100%. Ya, nah kemudian kalau kita lihat dari sejumlah kabupaten kota, ada 22 kabupaten kota yang ada di provinsi NTT ini, ya dari data menunjukkan bahwa hanya satu kota atau kabupaten yang mencapai target sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah pusat, yaitu Kota Kupang. Gitu. Jadi tempat kita berada sekarang ini ya Pak ya. Memang Kota Kupang ini menjadi barometer ya bahwasanya cakupan imunisasinya sudah melampaui target sebagaimana yang diharapkan. Nah, sementara kabupaten kota lainnya memang perlu mencontoh Kota Kupang yang telah berupaya cukup keras untuk mengimunisasi anaknya sehingga targetnya terpenuhi. Seperti itu. Ya, terima kasih. Jadi atas penjelasannya tadi, Kota Kupang bisa mencapai target. Nah, kabupaten yang kita kan 22 kabupaten, Betul, ya. ada 21 ya kabupaten ya. kota ini. Kira-kira apa ya yang menjadi penyebab itu capaian? Kalau bisa Pak dan Ibu bisa kasih pandangan sehingga mama-mama hebat dan cerdas akan melakukan hal-hal yang mungkin untuk proteksi anaknya, dia akan pergi bawa anak imunisasi. Kira-kira dari Pak Jeffrey dulu. Baik, jadi Ibu Dona terkait dengan sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kabid bahwa imunisasi ini sesuatu yang bermutu, ya bahwa program imunisasi yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia sampai di seluruh pelosok tanah air itu adalah suatu program yang terjaga kualitas dan mutunya. Ya. Kemudian yang berikutnya bahwa tidak diragukan lagi bahwa dengan imunisasi bisa mencegah berbagai jenis penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Secara statistik kurang lebih ada sekitar 20 lebih penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Ya, jadi dengan mendapatkan imunisasi, seorang anak akan mendapatkan kekebalan ya, untuk mengcounter segala bentuk antigen atau bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Ya, sehingga memang sangat disayangkan kalau ya seorang anak tidak mendapatkan layanan imunisasi sebagaimana yang harusnya. Seperti itu. Ya. Kalau dari Ibu Kabid, kira-kira kenapa kabupaten lain tidak bisa mencapai target seperti Kota Kupang? Apakah memang Kota Kupang itu mungkin dia menempuh ke suatu tempat pelayanan imunisasi dekat sementara atau itu pandangan saya? Atau ada satu lagi Ibu? Ya. Ada pandangan di masyarakat itu yang mengatakan ada reaksi efek samping dari saat anak diimunisasi, demam, mungkin itu ada pengaruh nggak sehingga kita perlu mengedukasi gitu. Jadi dari Ibu bagaimana atas pemikiran-pemikiran tadi? Baik, terima kasih Bu Dona. Jadi mungkin ya kalau tadi Pak Dr. Jeffrey sudah menggambarkannya bagaimana sih mutu dan kualitasnya mutu vaksin ya terhadap tubuh seorang anak. Nah kalau saya melihat juga dari segi yang tadi Bu Dona. Jadi kenapa kabupaten lain belum mencapai? Memang banyak sih faktor ya. Nah kita edukasi kita kepada mama hebat dan cerdas ini kan mama-mama di NTT ini kan sebenarnya hebat dan cerdas. Cuman bagaimana sih kita yang sebagai
pelakunya atau tenaga-tenaga yang memang punya tugas untuk melakukan imunisasi ini mengkomunikasikannya dengan baik kepada mama-mama hebat dan cerdas dan juga masyarakat secara umum pentingnya imunisasi. Jadi edukasi kita ini menjadi satu hal yang sangat penting ya, betul. Karena dengan segitu banyaknya antigen, sekarang sudah 14 antigen ya, jadi bayangkan itu untuk mencegah segitu banyaknya penyakit. Kalau kita tidak berulang-ulang mengajarkan, mengingatkan, kan mudah lupa ingat. Nah yang berikut Bu Dona, yang kedua tadi Bu Dona katakan efek sampingnya itu ya, reaksinya yang kadang-kadang membuat kita mama-mama ya jujur ketika anaknya tadi awalnya sehat, waktu diimunisasi kok mulai rasa tidak enak badan, kadang-kadang demam ya. Nah ini kan membuat khawatir ya, dan akhirnya kalau tidak diimunisasi biasa-biasa, tapi kok kalau diimunisasi seperti ini, padahal sebenarnya itu tidak seperti Dr. Devi katakan, tidak apa-apa. Itu reaksi dari antigen yang kita suntikan ke dalam tubuh anak, di mana antigen itu harus melawan ya setiap kondisi penyakit infeksi dan harus membuat kekebalan dalam tubuh anak itu, sehingga tidak perlu dikhawatirkan, itu hanya sebentar saja ya. Jadi ini juga menjadi penyebab ya kalau kita lihat kenapa mama-mama ini juga menjadi prihatin ya untuk mau membawa anaknya untuk diimunisasi. Ya, itu seperti yang berapa lah yang kami bisa bicarakan pada sore hari ini ya. Jadi sebenarnya justru kalau anak kita diimunisasi ada demam itu suatu reaksi yang normal ya. Namanya ada sesuatu masuk di tubuh kita kita baru mengenali, mungkin itu reaksi ya sama seperti kalau orang baru masuk ke rumah kita tidak kenal kan ada sedikit kaget seperti apa gitu ya kalau kita tidak tahu. Dan saya pikir juga imunisasi itu padahal gratis ya Bu ya. Ya gratis kan ya, gratis karena itu kan masuk ke dalam pelayanan minimal ya yang harus diterima oleh setiap warga negara. Jadi setiap warga negara pada usia yang sudah ditentukan dari dia mulai lahir ya sampai kalau kita bilang imunisasi sampai anak sekolah, sampai dia jadi wanita-wanita usia subur ya, itu wajib mendapatkan pelayanan imunisasi gratis, tidak boleh dipungut biaya. Itu intinya begitu Bu Dona. Terlalu banyak manfaat sebenarnya dari 14. Sekarang kita sudah 14 ya. Kira-kira Pak Jeffrey sebagai pemerhati program imunisasi bisa menceritakan masing-masing dari manfaat imunisasi tersebut ya. Misalnya imunisasi BCG, mungkin supaya mama-mama yang ada di hadapan kita ini menjadi lebih cerdas dan hebat ya, karena dia tahu ternyata anak yang dibawanya ke mendapat imunisasi dia mendapat manfaat seperti ini. Ya baik, jadi Bu Dona, sebagaimana tadi Ibu Erlina sampaikan bahwa program imunisasi saat ini yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia itu sudah mencakup 14 jenis antigen ya, 14 jenis antigen dari yang sebelumnya itu 11. Jadi begitu perhatiannya pemerintah untuk menyehatkan generasi ini. Ya, kapan seorang anak harus mendapatkan imunisasinya? Perlu diketahui itu oleh sama mama-mama Jadi hebat sebagaimana yang sudah digariskan di dalam kebijakan program, ya imunisasi itu harus diberikan atau didapat oleh seorang anak sejak hari pertama kelahirannya. Biasanya kan anak lahir kan di Paskes, berarti otomatis setiap anak yang lahir di Paskes sudah pasti mendapatkan satu jenis vaksin yang disebut sebagai vaksin hepatitis B atau yang disebut HB0. Ya, jadi itu. Jadi ketika anak dilahirkan di Paskes pada hari pertama itu, dan setiap Paskes di Indonesia sudah menjalankan program itu. Jadi HB0 itu didapatkan pada waktu hari pertama atau kurang dari 24 jam. Berarti kita sekalian menghimbau ya mama-mama cerdas untuk mungkin mama di tetangganya ada yang akan bersalin, mungkin disarankan untuk
melahirkan di vaskes supaya Betul, ya. langsung Dapat, iya. anaknya dapat vaksin. Vaksin. Oke, lanjut Bapak. Jadi vaksin itu satu paket dengan proses kelahirannya dan itu Iya. tidak lagi berbayar. Jadi seluruh program vaksinasi di Indonesia, imunisasi yang masuk program itu adalah sesuatu yang sudah menjadi hak masyarakat dan diberikan secara cuma-cuma. Nah, kemudian dalam perjalanannya di bawah 1 bulan seorang anak itu harus mendapatkan vaksin BCG dan vaksin OPV1. Ya. Fungsinya kira-kira Ya, mencegah apa? jadi BCG ini adalah untuk mencegah penyakit TBC. Oh Ya, ya. kemudian kalau OPV1 itu untuk mencegah penyakit polio seperti itu. Itu di bawah 1 bulan. Jadi Bulannya. di bawah 1 bulan seorang anak harus mendapatkan 2 jenis vaksin lagi, Oh. yaitu BCG dan juga OPV. Artinya sudah 3 Sudah imunisasi ya yang dia dapat jenis ya. antigen ya, Ya. kan gitu. Dan kemudian dengan bertumbuhnya usia anak sampai dengan 2 bulan, ya, sampai dengan 2 bulan seorang anak perlu mendapatkan beberapa jenis vaksin tambahan. Ya, jadi ini misalnya di sini sudah terprogram ada DPT1, DPT-HB, HIB1, OPV2, PCV1 dan RV1. Jadi ini ada 4 jenis antigen yang harus didapatkan oleh seorang anak pada usia bulan kedua. Ya, dan ini memang sesuatu yang luar biasa sekali dan mungkin juga di masyarakat kita masih belum banyak memahami terkait dengan apa yang disebut dengan suntikan ganda. Ya, jadi sekali datang ke Posyandu Dia dapat. itu mendapatkan 4 jenis vaksin sekaligus yang tadi saya sebutkan tadi, dan itu sudah dikaji aman adanya. Aman ya. Aman. Ya. Jadi suntikan ganda pada seorang anak untuk imunisasi itu adalah aman. Ya, tidak ada pengaruh negatif dan sebagainya. Ya, dari kajian sekian banyak suntikan di seluruh Indonesia, seluruh dunia, ini sesuatu yang bersifat aman. Ya, jadi ibu-ibu, mama-mama yang hebat dan mama-mama cerdas, ya, jangan khawatir untuk membawa Bawa anaknya ke Posyandu Imunisasi ya. imunisasi. Sekali datang dapat 4 suntikan dan itu Ya. sekali lagi gratis. Anak Anda bisa terlindung dari berbagai jenis penyakit yang seperti tadi disebutkan. Nah, kemudian meningkat pada bulan berikutnya, bulan ketiga, seorang anak akan mendapatkan lagi vaksin, ya, DPT, HB, HBI2, OPV3, PCV2 dan RV2. Ya, nah ini diberikan lagi suntikan booster istilahnya. Oh, Ya, ya. jadi ada vaksin yang masih baru, tapi ada juga yang harus booster. Posternya. Ya. Artinya 2 kali ya. Dua kali ya. dapatkan Ya, yang kedua kedua ya. kalinya. Ya, kita tahu bersama bahwa imunitas itu dengan berjalannya waktu cenderung bisa berkurang kekuatannya. Oleh karenanya, sesuai dengan kajian para ahli, vaksin-vaksin tertentu harus diulang lagi. Ya, itu yang kita sebut dengan booster. Makanya kenapa kemudian ada OPV1, OPV2 dan seterusnya. Ya, itu bulan ketiga. Pada bulan keempat dapat lagi vaksin. Ya. Jadi ini memang dalam perkembangannya seorang anak sampai dengan SD kelas 6 itu mendapatkan vaksin yang cukup banyak. Baik. Ya. Ibu Dona, ya. Kalau kita sebut terakhir di kelas 6 itu mendapatkan lagi vaksin HPV. Ya. Itu untuk fungsi. Vaksin HPV ini untuk mencegah kanker serviks Oh, pada sudah ada ya Pak Dokter ya. anak wanita. Wanita ya. Wanita Iya. yang kanker serviks ya, seperti itu. Jadi banyak sekali vaksin-vaksin yang terprogram oleh pemerintah dan ini adalah sesuatu layanan pemerintah, kehadiran pemerintah untuk melayani masyarakatnya, untuk menyehatkan anak-anaknya seperti itu. Jadi ya kami tentunya menghimbau agar mama-mama hebat dan mama-mama cerdas itu bisa merespon secara positif program vaksinasi ini. Jadi kita nggak salah ya menyampaikan kalau dia mama hebat dan cerdas kalau bawa anak imunisasi ya. Pastinya Ya, demikian. iya Bu ya. Luar Ya, biasa luar Bu biasa, Dona. kan? Jadi ini mama-mama hebat dan cerdas di Seantero NTT ini hebat-hebat ya. Karena kenapa? Karena dengan begitu banyaknya vaksinasi yang harus diterima oleh anaknya, dia harus bawa, harus mengingat ya. Ya. Memang ada catatan yang sudah dibuat ya. Nah. Kalau kita punya data kan jelas ya. Ya. Di buku KIA Kesehatan Ibu Anak itu Ya. ada KMS-nya. KMS-nya juga, ada vaksin apa, imunisasi apa yang sudah didapat kan Ya. gitu ya.
Nah itu kan harus mama-mama ini kan memang kan cerdas, mereka bisa baca, bisa Iya, ingat. anak Jadi saya belum iya, dapat yang jadi ini, kita bonus. patut berbangga ya punya mama-mama hebat dan cerdas di NTT yang memang sangat peduli ya kepada imunisasi anaknya. Jadi kita perlu apresiasi lah, Bu Dona, bukan main-main ini ya. Membawa anak ke imunisasi ini butuh perjuangan. Itu ya. sudah makanya kita bilang dia mama hebat dan cerdas ya. Cerdas dalam arti 14 jenis imunisasi saya jadi hafal kan Ibu kalau anaknya imunisasi. Ya, itu Nah, yang satu yang mungkin saya akan minta kita sharing sedikit. Mungkin mama-mama itu bisa memantau imunisasinya pada sampai anak usia 5 tahun karena saya pikir itu Ya, sampai 5 tahun ya Bu ya. Iya, Nah, betul. bagaimana dia bisa memantau kalau ketika anaknya sudah sekolah? Apakah memang kita sudah memikirkan catatan imunisasi di sekolahnya itu kita bisa tahu di mana ya? Atau Ibu pernah dengar anak-anak ini dapat imunisasi tercatat di raport sekolah ya Bu ya? Saya pernah dengar ada di KIA itu seorang anak sekolah itu punya raport sekolah. Apakah itu ada tercatat di situ atau seperti apa? Baik, ya jadi Ibu Dona ada pada rentang usia tertentu Iya, seorang anak mendapatkan imunisasi sampai dengan tamat SD, iya. ya, bahkan sampai dengan SLTA juga masih ada. 18 tahun. Nah, kalau di sekolah itu kita kenal istilah yang namanya bulan imunisasi anak sekolah. Bias. Bias sebutannya, Iya. bias ya. Jadi pemerintah juga sudah memprogramkan bias tersebut dan itu di seluruh puskesmas melakukannya. Ya, jadi kalau bulan bias itu di mana anak mulai dari SD kelas 1, kelas 2, kelas 5 dan kelas 6 itu akan mendapatkan layanan imunisasi. Ya, di sekolahnya. Oke, di sekolahnya. Jadi sekolah itu didatangi oleh guru-guru, oleh petugas kesehatan, kemudian memberikan imunisasi tertentu kepada anak kelas 1, kelas 2, kelas 5 dan kelas 6 SD tersebut dengan jenis antigen tertentu. Nah, oleh karenanya, ya pada kesempatan ini, ya kami juga kembali mengimbau, ya bahwasanya ketika program imunisasi itu dijalankan di sekolah, ya baiklah bahwa sekolah merespon juga secara Wah, positif. iya, Ya. betul. Jadi pesan kepada ibu guru, Iya. bapak guru dan sebagainya, ya ketika ada petugas kesehatan yang melaksanakan kegiatan program imunisasi di sekolah, maka komunikasi dengan orang tua memang dibutuhkan Iya. untuk menginformasikan bahwa akan dilakukan layanan imunisasi pada anak-anaknya, sehingga orang tua bisa mengetahui dan bisa menerima dengan baik setiap vaksinasi yang diberikan kepada anak-anaknya di sekolah, seperti itu. Ya, dan kita berharap juga bahwa pihak sekolah juga bisa mendata anak-anaknya terkait dengan sudah atau belum mendapatkannya imunisasi tersebut. Jadi pihak sekolah bisa membantu otoritas kesehatan untuk mengecek mana anak-anak yang sudah mendapatkan imunisasi dan mana yang belum. Dan bila mana ada yang belum, maka bisa mengusahakannya, bisa berkoordinasi dengan petugas kesehatan agar anak-anaknya dilayani. Saya setuju tuh Pak Dokter. Apalagi misalnya kan tadi katanya bisa aja seorang anak itu dapat imunisasi di kelas 1 atau kelas 2. Nah, bagaimana kalau dia pas tinggal kelas, dia tetap di kelas 1? Ya kan? Apakah jadi dia harus 2 kali dapat vaksin karena dia berada di kelas 1 itu 2 tahun. Ya, Nah, ini kan bisa apakah berbahaya atau seperti apa? Ini yang saya maunya pihak sekolah juga terlibat lah dalam hal kita pencatatan ini kan gitu ya. Kolaborasi antara kesehatan dan pendidikan ya. Bahkan kita kan sangat merindukan bagaimana ke depan ini ya kita dengan sekolah-sekolah karena sasaran kita ada di sekolah sebenarnya yang lebih banyak ya. Untuk yang di luar sekolah ya kita punya teknik tersendiri ya akan menjangkau ke lapangan. Tetapi untuk yang di sekolah itu kan sudah sasarannya sudah ada titik kumpulnya sudah jelas dan Bapak Ibu guru ya kita nih di NTT menghimbau lah ya pihak sekolah mereka juga ya karena kita sudah pernah juga ya pertemuan dengan dinas pendidikan ya dan
banyak yang bersedia, bahkan senang ya kalau anak-anak di sekolahnya itu juga sehat, Bu Dona. Iya. Ya itu juga satu hal yang sangat membantu kan, karena anak-anak kalau dia sehat, dia akan sekolah, dia akan belajar dengan baik. Bagaimana dia mau belajar kalau dia sakit-sakit, Bu Dona? Kan tidak bisa ya. Benar ya, mama hebat dan cerdas. Kalau anak-anak mama sehat, pasti pelajarannya juga pasti akan baik gitu. Itu yang kita sangat idam-idamkan ya di provinsi NTT kita ini. Begitu Bu Dona. Oke, baik. Jadi tadi kita berharap semua anak-anak diberikan imunisasi. Misalnya Ibu, kalau ada anak yang tidak mendapat imunisasi, artinya persentase anak yang mendapat imunisasi dengan tidak mendapat imunisasi ini lebih banyak yang tidak mendapat imunisasi. Ini bisa berakibat apa ya Ibu? Ya, ini bisa mengakibatkan apa pada anak-anak yang lain itu? Jadi kenapa sih kita punya cakupan yang tadi ditargetkan ya semua anak-anak ya. Bahkan kalau kita bilang ya kita pingin 90 ke 100 lah anak-anak persennya itu semua dapat, karena akan membawa pada kekebalan kelompok ya. Ada kekebalan kelompok yang membuat anak-anak di wilayah itu akan sehat walaupun ada penyakit infeksi yang muncul di situ yang dari penyakit menular ini. Nah, ketika mereka itu tidak diimunisasi dan terjadi gap ya, kesenjangan cakupannya rendah ya, berarti ada kantong-kantong yang harus waspadai, berbahaya sekali Bu Dona, mama-mama hebat dan cerdas. Ketika di daerah mama-mama itu ada desa yang cakupannya tidak mencapai target, itu membuat peluang akan terjadinya, kalau kita orang kesehatan bilang kejadian-kejadian luar biasa ya, yang harusnya penyakit tersebut dapat dicegah dengan imunisasi ya, tapi karena tidak memberikan imunisasi kepada anak-anak, akhirnya penyakit-penyakitnya tidak bisa kita cegah. Kita punya gawang itu jebol ya, ketika penyakit menular itu datang ya, anak-anak kita mengalami yang namanya terjadi kejadian-kejadian luar biasa yang tidak bisa kita tahan kalau kita tidak memberikan imunisasi kepada anak-anak kita. Begitu Bu Dona. Baik Ibu, berarti kita sendiri sebagai mama-mama cerdas dan hebat harus mengantisipasi jangan sampai anak kita nanti kena tular, kena ada ibu-ibu mungkin yang kurang cerdas tidak mau bawa anaknya imunisasi kan. Jadi lebih bagus kita menjadi ibu-ibu yang cerdas dan hebat dan kita lindungi anak kita dengan membawanya ke imunisasi. Ya, nah sekarang saya mau tanya kembali ke Pak Jeffrey, dari banyaknya jenis imunisasi itu dan dengan periode waktu pemberiannya sudah tertentu, misalnya pada saat anaknya itu mau dapat jadwal imunisasi, tapi dia sakit gitu. Bagaimana solusinya? Apakah saat sakit saja, waktu dia sakit tetap kita beri imunisasi atau ada tenggang waktu di mana anaknya setelah sehat bisa dibawa untuk dapat imunisasi? Tenggang waktunya itu apakah ada batas-batasnya begitu? Oke, baik Ibu Dona, terima kasih banyak. Jadi ya ketika seorang anak sedang bergejala, ada sakit, apapun sakitnya, misalnya demam dan sebagainya, batuk pilek dan sebagainya, memang ketika mendatangi Vaskes atau posyandu akan dilakukan screening ya, akan dilakukan screening dulu apakah anak ini dalam posisi status sehat atau ada gangguan kesehatan. Memang sebaiknya dihindari pemberian vaksinasi pada saat seorang anak sedang mengalami gejala atau gangguan kesehatan. Ya, jadi imunisasi itu memang sesungguhnya bisa ditunda, tetapi dengan alasan yang jelas. Ya, tadi misalnya kalau kondisi kesehatannya sedang terganggu. Ya, jadi pemberian imunisasi yang baik dan benar itu adalah sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan jadwal waktu yang sudah ditetapkan. Ya, kalau Bapak Ibu atau mama-mama hebat dan cerdas yang punya buku pink ya, karena memang
setiap anak rasanya memiliki buku pink, maka di dalam buku pink tadi di halaman yang ke-72 yaitu ada satu tabel, yaitu ada satu tabel yang bisa menjadi guidance bagi mama-mama hebat dan cerdas ini untuk melihat bagaimana atau kapan sebaiknya imunisasi itu diberikan kepada anaknya. Oke, kita bisa melihat bersama-sama nanti bahwasannya sebagaimana tabel tersebut, kalau kita lihat ada warna Di mana Pak tadi? di buku pink halaman 72. Iya, mama-mama Ya. hebat dan cerdas, kalau masih punya buku pink, Ya, silakan nanti Silakan dibuka lihat, kembali. Dan ini Pak Dokter mau menjelaskan Oh. apa makna dari warna-warna itu ya. Ya, di Ya, situ kena seperti ada, itu. saya lihat ada warna putih, ada warna kuning, putih, merah, kuning dan sebagainya. abu-abu. Betul. Nah, jadi kalau kita lihat bersama-sama di warna putih itu berarti adalah waktu yang tepat untuk anak tersebut diberikan jenis imunisasi tersebut. Ya. Ya, jadi yang warna putih, ya kita bisa lihat ada pada bulan usianya, usia anak, kemudian yang baris ke bawah itu adalah jenis vaksinasi, kemudian sudah dibantu dengan warna-warni. Warna putih itu adalah waktu terbaik pemberian imunisasi. Gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian kalau warnanya abu-abu, ya warnanya abu-abu itu adalah warna yang istilahnya tidak lagi diperkenankan untuk diberikan jenis imunisasi pada anak tersebut. Jenis imunisasi itu sia-sia ya. memang tidak dianjurkan lagi. Iya, Jadi kalau dianjurkan, sudah lewat ya. dari situ berarti itu sudah tidak perlu Ya. lagi diberikan kepada anak tersebut. Sayang Ya, sekali ya kalau saya kita sayang sampai ini, lupa ya. ya, kalau Betul, kita sampai betul sekali. lupa jadwal imunisasi Ya. anak. Iya. Ya, sayang sekali. Betul. Ya. Nah, kemudian warna kuning. Ya, ada warna kuning lagi, itu adalah warna yang masih diperbolehkan untuk diberikan imunisasi Oh, begitu tertentu ya. pada anak tersebut. Jadi setelah melewati putih, ya, kemudian masuk ke area kuning, Ini. sampai dengan batas kuning itu selesai, itu anak tersebut masih bisa mendapatkan jenis imunisasi tersebut. Oh, Ya, kita mengambil contoh di sini ya, BCG ya, kita ngambil kolom yang kedua. BCG itu waktu terbaik pemberian imunisasi pada anak adalah pada 0 bulan sampai dengan bulan pertama. Ya, Iya, jadi iya. bulan pertama selesai itu waktu terbaik dari 0 bulan sampai bulan Ya, pertama. selama 30 hari. Selama 30 ya, kali 2. kelahirannya Ya, itu ya. kelahiran itu Ya. seorang anak terbaik adalah mendapatkan imunisasi BCG. Ya. Nah, kemudian kalau ternyata di dalam 2 bulan pertama ini anak tersebut belum mendapatkan BCG, maka sampai dengan bulan yang ke-11 Ya, anak tersebut masih boleh diberikan Kesempatan. vaksin BCG. Iya. Ya, jadi masih boleh. Jadi masih boleh tetap diberikan vaksin BCG sampai dengan umur yang ke-11. Ya, jadi ini kesempatan kepada mama-mama hebat dan Iya. cerdas Untuk untuk tahu. segera melihat kembali bagaimana riwayat vaksin anaknya, Baik. apakah sudah didapatkan secara lengkap atau belum. Nah, kemudian ada lagi yang warna orange. Orange ya. Ya, Ya. warna orange. Nah, warna orange ini menunjukkan bahwasannya pemberian imunisasi yang belum lengkap itu masih bisa dikejar lagi Oh, untuk iya, dilengkapi. Jadi ada toleransi setelah melewati kuning, grafik kuning tadi, dia meningkat sampai ke orange, itu masih boleh diberikan. Dan itu yang kita sebut sebagai imunisasi kejar. Oh iya, saya pernah Seperti dengar. itu. Saya 29 pernah dengar bulan itu, gitu ya. ya. Itu, Pak imunisasi dokter itu kejar. ada Ya. kejar. Oh itu maksudnya di sini ya, Ya, posisi yang betul, iya posisinya. sudah habis masanya, Betul, ya, tapi masih, masih bisa diberikan ya. lagi. Ya, Jadi ini masih sudah ada dikaji, toleransi lagi sudah ya, dikaji secara ilmiah. Mas ya. ya. Jadi waktu-waktu pemberian ini adalah waktu-waktu yang perlu diperhatikan oleh mama-mama hebat dan cerdas ya. Iya. Tadi sekali lagi terbaik adalah berikanlah imunisasi anak Di warna pada putih ya. saat kotak atau bulannya itu adalah putih. Kalau sudah kuning itu berarti terlambat, belum Lambat. mendapatkan tetapi masih bisa diberikan. Masih bisa Ya. ditoleransi. Kemudian kalau ada kotak orange-nya Orange. masih juga bisa diberikan. Yang terlarang adalah ketika kotaknya Abu-abu. sudah berwarna abu-abu. Ah, Berarti iya. itu sudah tidak perlu lagi diberikan. Ya, Betul. seperti itu. Nah, inilah kotak bantu yang sudah disiapkan di dalam buku pink anak. Ya, mohon ini menjadi perhatian bersama agar anak-anak bisa mendapatkan layanan imunisasi yang lengkap tadi. Seperti Ya. itu. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, jadi mama-mama hebat dan cerdas, jangan lupa kembali kita melihat buku pink anak kita. Di situ ada gambar tersebut di halaman 72. Nah,
dari tadi kita sudah mendapat penjelasan bagaimana pentingnya imunisasi terhadap proteksi anak dan jenis apa yang kita terima untuk perlindungan bagi anak di usia berapa kita sudah mendengar. Ya, mungkin kita karena terbatas waktu, ini narasumber kita juga masih ada kegiatan yang saat ini sedang ditunggu. Jadi mungkin untuk menutup acara ini kita minta satu pesan dari para narasumber kita untuk bagaimana mama-mama cerdas dan hebat ini supaya semakin semangat untuk membawa anaknya imunisasi sampai ya usia yang tadi kita sampaikan bahwa bahkan sampai usia 18 tahun bisa mendapat imunisasi. Mungkin ada pesan yang kita bisa sampaikan kepada mama-mama hebat dan cerdas yang ada di mana saja. Silakan. Terima kasih mama-mama hebat dan cerdas yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya ya. Kami sangat-sangat ya berharap dan meminta untuk bawalah anak-anak ke Vaskes ya terdekat untuk mendapatkan layanan imunisasi ya tepat pada waktunya dan mama-mama kami yakin menjadi mama-mama yang hebat dan cerdas karena sangat peduli ya mengantar anak-anak mendapatkan haknya ya supaya mereka punya masa depan yang lebih hebat, yang lebih baik karena mereka sehat ya dan kuat untuk menjalani kehidupan masa depan mereka. Ini saja dari kami, Bu Dona. Ya, mungkin bisa ditambah dari Oke, baik Ibu Dona. Jadi ya pada Pekan Imunisasi Dunia tahun 2024 ini ya kita berpengharapan besar bahwasannya mama-mama di seluruh wilayah NTT itu menyadari benar bahwasannya dengan imunisasi ya anak-anaknya bisa menjadi lebih kuat untuk menangkal beberapa jenis penyakit yang memang sudah dikaji bisa dilindungi, bisa dicegah dengan imunisasi. Ya, jadi hak dasar anak sesuai dengan kategori usia sebagaimana yang sudah diprogramkan perlu mendapatkan imunisasi. Ya, bahwa ada satu dan lain isu terkait dengan efek samping daripada imunisasi, boleh kami pastikan bahwasannya itu sesungguhnya lebih banyak isu-isu yang bersifat hoax. ya. Ya. Nah, janganlah ragu ya. Sejauh ini seluruh pemberian imunisasi itu terpantau dengan baik ya. Tidak ada kejadian-kejadian ikutan akibat imunisasi yang fatal ya. Dan itu adalah sesuatu yang bersifat normal ya. Akan sangat disayangkan ya bila mana ada anak yang tidak mendapatkan layanan imunisasi dan kemudian karena satu dan lain sebab ketika ada wabah kemudian menimbulkan sebuah kondisi yang disebut dengan berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi yang disebut dengan KLB PD3I. Dan ini yang kita perlu hindari benar agar NTT bisa terhindar dari berbagai kejadian wabah PD3I dengan anak NTT seluruhnya mendapatkan imunisasi dasar lengkap sampai kepada imunisasi rutin lengkap. Ya, jadi ini adalah hak anak NTT. Mari kita sehatkan mereka untuk menyongsong generasi emas NTT 2045. Oke ya. Ya, demikianlah mama-mama hebat dan cerdas yang ada di rumah, di kantor, dan di mana saja. Kita telah mendengar pesan-pesan dari narasumber kita, dan ini sebagai sesuatu untuk mengakhiri acara podcast kita dengan judul Mama Hebat dan Cerdas, Mama yang Peduli Imunisasi Anak. Ya, ini dalam rangka Hari Pekan Imunisasi Dunia. Yang nanti puncaknya akan dilaksanakan di Car Free Day ya Pak. Di depan kantor gubernur. Ya, di situ juga ada mungkin pelayanan imunisasi juga Ada. Ya, jadi kami juga kalau bisa mama-mama juga yang belum mendapatkan anaknya imunisasi untuk program kejar masih bisa di sana ya. Oke. Ya, saya Dona Hutahayan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Erlina dengan
Pak Jeffrey atas penjelasannya, dan begitu juga kepada mama-mama hebat dan cerdas yang sudah mendengarkan podcast kita. Kita akan akhiri di sini dan kita akan bertemu kembali di tema berikutnya yang lebih menarik lagi. Ya. Kita beri salam imunisasi rutin lengkap. Iya, Ya. lengkap.